Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para subscriber kaum muslimin yang dirahmati Allah, suara difabel yang berbahagia, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat syukur atas seluruh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, terutama nikmat iman, sehat, nikmat sembah, nikmat Islam, dan nikmat lain. Tak lupa salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang teguh, termasuk para wali Allah, para ustadz yang selalu kita takzimi, selalu kita jelasin ajaran yang benar, yang rahmat alamin, yang memberikan pencerahan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Dan orang yang istiqamah teguh meniti jalannya nafsu manusia dan jenisnya. Judul pada tema hari ini, nafsu adalah faktor utama yang menghalangi hati untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan nafsu ini, manusia dikelompokkan menjadi dua. Pertama, orang yang dikalahkan, dikuasai, dan dihancurkan oleh hawa nafsunya. Ia benar-benar tunduk atas perintah nafsunya. Yang kedua, orang yang berhasil menmenangi pertarungan melawan hawa nafsunya. Ia mampu mengekang, menundukkannya sehingga nafsunya tunduk kepada perintahnya. Kaum muslimin, para subscriber yang dirahmati Allah, hawa nafsu cenderung menyeru manusia kepada sikap durhaka, mendahulukan kehidupan dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar takut kepadanya dan menahan diri dari hawa nafsunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nafsu dengan 3 sifat, yaitu pertama mutmainnah, kedua lawamah, dan yang ketiga amarah bisu. Kaum muslimin, para subscriber yang dirahmati Allah, suara difabel yang saya cintai karena Allah. Pertama, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tentram dengan zikir, tunduk kepada Allah, rindu untuk bersama dengannya, serta jinak dan dekat kepadanya sehingga tenang ketika menjumpai Rabbnya. Allah berfirman,
dalam surat Al-Hijr ayat 21-28. Ya ayyuhal nasul mutmainnah arji'a ila rabbika radiyatan mariyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang dimiliki seorang mukmin. Ia melihat kejadian setelah kematian, peristiwa alam barzah dan hari kiamat, seolah melihatnya dengan mata telanjang. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang menerima ridho dan tidak benci dan tidak berkeluh kesah atas apapun yang terlepas darinya dan tidak berbangga atas apa yang dimilikinya. Sesungguhnya musibah telah ditakdirkan jauh sebelum datangnya musibah itu sendiri. Baru saja berasuhan sekalian. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah adalah nafsu yang berubah-ubah keadaannya, sering berbalik, terkadang ia ingat namun terkadang berlari, terkadang sadar namun tidak jarang juga ia berpaling. Ada kalanya cinta, ada kalanya benci, terkadang gembira, ridho, dan terkadang pula murka, dan terkadang taat, namun tidak jarang juga ia khianat. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa nafsu lawwamah terkadang dicela dan terkadang dipuji. Adapun nafsu lawwamah yang dicela adalah nafsu yang tertungi dan menganiaya diri sendiri. Ia dicela oleh Allah dan para malaikat. Sedangkan nafsu lawwamah yang dipuji adalah nafsu yang selalu mencela pemiliknya karena lamban dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan ketaatannya. Nafsu ini tidak tercela, bahkan nafsu yang paling utama adalah nafsu yang mencela diri sendiri atas kekurangannya dalam ketaatan kepada Rabbnya. Ketiga, nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu adalah nafsu yang tercela, selalu mengajak pemiliknya melakukan keburukan dan menjadi tabiatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari kejahatannya selain orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah kisahkan mengenai istri Menteri Al-Aziz
وما أنشئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yusuf ayat 53. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma syakkat minkum min ahadin abada walakinna Allaha yusika man yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang kecil dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan kecil dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ke-27 ayat surat ke-24 An-Nur. Kaum muslimin para subscriber yang saya cintai, karena Allah telah mencintai para teman-teman subscriber surat difabel semuanya. Begitulah 3 nafsu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nafsu mutmainnah, temannya malaikat yang selalu setia kepadanya, membimbing, menyampaikan kebenaran kepadanya, dan menjadikan cinta terhadap kebenaran tersebut. Juga mengingatkan kebatilan, membencinya, dan menunjukkan untuk menjauhinya. Adapun nafsu amarah bisu dan temannya setanlah yang setia kepadanya, memberikan janji palsu, mengumbar angan-angan,
kosong, menyampaikan kebatilan dan mengajak perbuatan jahat, menghiasi kejahatan agar tampak indah dan menampakkan kebatilan sebagai kebajikan yang indah. Sementara nafsu mutmainnah akan menggiring kepada tauhid, ihsan, kebajikan, takwa, tawakal, taubat, kembali kepada Allah, dan kesiapan untuk menghadapi kematian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesuatu suara difabel diteguhkan dengan nafsu mutmainnah dan dijauhkan dari nafsu lawamah, amarin nafsu amarah bisu. Amin. Allahumma mati wa asma'ina wa absarina wa quwwatina ma yaidana huwa minna waj'alna sya'ana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tuslit alaina min alaya jamun. Demikianlah para sahabat yang saya cintai, suara difabel. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk subscribe suara difabel yang setiap harinya dapat konten yang menarik. Semoga ada hidayah dan inayahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.